awalnya ditolak saat lamaran. Setelah mengirim surat, pemuda itu diterima. Ternyata isinya, aku dilanda keinginan untuk menikah. Aku selalu mengimpikannya di tiap malam menjelang tidur. Gadis yang kuidamkan sejak kecil, bahkan menjadi teman main bersama, ternyata dinikahi orang lain. Akhirnya, aku kenal seseorang yang sesuai kriteria. Aku mengenalnya dari teman dekatku. Kurang lebih 2-3 minggu, terjadilah pembicaraan antara aku dan Maisha. Ku beranikan diri untuk mengungkapkan niatku untuk menikahinya. Apa jawabannya? Aku disuruh menghadap murabinya. Aku baru tahu ada seorang akhwat ketika ada yang ingin menikahinya disuruh menghadap murabinya. Barulah ku tahu itu merupakan kebiasaan akhwat-akhwat tarbiyah. Aku catat alamat murabinya pada hari Ahad. Ku ajak 2 temanku untuk menemani ke rumah murabi itu. Namun kami pulang karena setelah 3 kali salam pintu tidak dibuka. Aku mengabarkan Maisha bahwa aku tidak dapat berjumpa dengan murabinya. Maisha memperbolehkanku hanya dengan menelpon. Malam itu juga aku menelpon. Aku ditanya segala macam yang berhubungan dengan agama. Dengan polos dan santai ku jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu nada bicara murabi agak berbeda dari awal pembicaraan. Beberapa hari kemudian, aku dapat telepon dari Maisha yang menjadikan hatiku sangat hancur. Maisha menolakku. Ternyata benar kata temanku. Jawaban-jawabanku kepada murabinya menyebabkan aku ditolak Maisha. Aku dipandang beda manhaj dalam memahami Islam. Padahal yang kusebutkan waktu menjawab tentang buku-buku rujukan adalah Fathul Majid dan beberapa lainnya yang semuanya aku tahu. Mereka selalu mendasarkan bahasanya kepada dalil-dalil yang sahih. Hatiku sudah terlanjur cocok sama Maisha. Tanpa sepengetahuan temanku, ku tulis surat pada orang tua Maisha tentang proses penolakanku itu. Tak disangka, ternyata surat itu sampai di tangan Maisha dan dibacanya. Untuk beberapa hari tidak ada respon. Kuputuskan untuk mengirim surat kepada Maisha langsung. Surat kedua, ternyata malah diterima dan dibaca oleh ibu Maisha dan kakak perempuannya. Dari situlah terjadi kontak antara aku dan keluarganya. Ku dapat telepon dari kakak Maisha, Kak Dahlia, yang memintaku datang ke rumahnya untuk mengklarifikasi surat itu. Seminggu kemudian, kupenuhi undangan itu. Baiklah, kakak sudah dengar ceritamu. Saya heran kenapa Maisha menolakmu ya? Padahal menurut kakak, kamu pantas diterima. Hatiku berbunga-bunga mendengarnya. Begini aja deh, biar nanti kakak dan Umi yang akan rayu Maisha. Pokoknya kamu banyak doa aja. Pada dasarnya kami setuju kok sama kamu. 2 minggu setelah itu, ku dapat telepon dari Kak Dahlia agar aku ke rumahnya. Aku duduk di kursi ruang tamu yang sama untuk kedua kalinya. Kurang lebih 15 menit, Kak Dahlia memanggil Maisha agar ke ruang tamu menemuiku. Dadaku berdegup. Tak lama kemudian keluarlah sosok Maisha. Aku hanya bisa mengatakan dalam hatiku tentang Maisha, Subhanallah. Tak sadar keringat dingin mengalir. Obrolan-obrolan pun mulai bergulir. Dari pertanyaan tentang agama sampai diskusi tentang rumah tangga. Setelah kurang lebih 1 jam, aku pamit. Ku berdoa semoga rayuan Kak Dahlia berhasil. Beberapa hari kemudian aku ditelepon Maisha menanyakan kelanjutan proses kemarin. Ku jawab, jika dibolehkan akan ku ajak keluargaku di waktu yang ditentukan. Maisha setuju. Aku datang sekeluarga dengan naik taksi. Sambutan hambar ku dapatkan ketika memasuki ruang tamu.
Namun yang kutunggu hanya momen di mana Maisha menerima lamaranku dari mulutnya sendiri. Saat itu pun tiba. Dengan agak malu-malu, Maisha menerima lamaranku. Dengan sedikit gemetar dan mata sedikit berair, aku lalui proses ijab kabul yang sederhana. Tangisku meledak ketika berdua dengan Maisha untuk pertama kalinya. Tangis makin dahsyat saat aku menghadap ibuku. Kupeluk erat-erat ibuku, kakakku, dan saudara yang mendampingiku. Subhanallah, aku sudah menjadi seorang suami. Aku menjadi kepala keluarga yang didampingi oleh Maisha yang aku dapatkan dengan darah dan air mata. Semoga dapat aku lalui kehidupan ini dengan diiringi bimbingan dari Yang Maha membolak-balikkan hati, sehingga hatiku tetap teguh dengan agamanya.